Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, coba kalian diskusikan pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Hewan yang dipelihara Dayu adalah seekor kucing. Kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Perasaan Dayu sangat senang ketika memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya adalah memeliharanya dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Coba kalian jelaskan ya. Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya untuk memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Coba kalian jelaskan juga ya. Nah, di sini Dayu sudah melaksanakan kewajibannya ya, yaitu bertanggung jawab untuk memberi makan dan membersihkan kotoran si mungil. Selanjutnya, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Dalam hal ini, Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, karena Dayu sudah mendapatkan haknya dan juga sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Di antaranya adalah bermain dengan hewan peliharaan dan menghilangkan rasa kesepian. Hak yang kedua yaitu mendapatkan rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan. Hak yang ketiga yaitu mendapatkan kepuasan hati.
Selanjutnya, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Kewajiban yang pertama yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan dan memandikannya. Kemudian, kewajiban yang ketiga, memberikan kandang dan rajin membersihkannya. Itulah contoh beberapa hak dan juga kewajiban ketika kita memelihara hewan ya anak-anak. Kalian bisa menuliskan hak dan kewajiban kalian terhadap hewan yang kalian pelihara. Sekarang tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya. Kewajiban kita yaitu memberi makan dan minum untuk hewan peliharaan. Dampaknya bagi hewan menjadi sehat. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Sekarang coba kalian tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Kalian bisa tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, berarti kita tidak bertanggung jawab karena tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Dampaknya bagi hewan akan menjadi kotor, tidak terawat, menjadi sakit, bahkan bisa mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, hewan akan berkeliaran dan dapat menimbulkan penyakit. Itulah dampak yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam memelihara hewan. Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya ya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan dengan memberi makan secara teratur, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan, bukan? Selanjutnya, anak-anak, kita akan membuat sebuah mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan seperti biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai ya. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Seperti gambar yang nampak berikut ini anak-anak. Bagus sekali bukan? Ini adalah salah satu contoh kreasi mozaik, yaitu dari biji-bijian yang ditempel pada bidang datar sebuah kertas. Kalian bisa membuatnya di rumah ya. Kalian bisa menggambarkan terlebih dahulu gambar mozaik apakah yang kalian inginkan. Lalu kalian tempelkan dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.